saja menelantarkan orang-orang yang amat mencintai saya. Sejak saat itulah saya meninggalkan Dian. Walaupun Anda tahu Dian sedang hamil. Benar. Tapi saya rasa pertanyaan itu amat pribadi. Satu pertanyaan lagi, Pak. Dian di rumah sakit, apakah Anda bisa menjaganya? Tadi Anda sendiri yang bilang kalau Dian tidak ada yang melindunginya. Apakah benar? Baik. Saya akan coba menjaganya. Di mana dia dirawat? Dia dirawat di rumah sakit Multimedika. Bagaimana pasien kita? Dia masih belum sadar, Dok. Tadi dia menyebut nama Roy berkali-kali. Setelah itu, sampai sekarang dia diam. Pasti Roy itu suami atau kekasihnya. Semoga saja dia cepat kemari. Tadi polisi kesini ada apa? Apa ini menyangkut Dian? Iya, benar. Semalam Dian hampir menjadi korban pembunuhan yang direncanakan oleh Samsul dan Fikar. Mereka saling tembak, lalu Dian shock dan sekarang koma. Tapi itu bukan berarti kamu akan menjaga dia, kan? Begini, Sin. Dian tidak punya kerabat lain. Jadi polisi meminta saya untuk menjaganya sampai dia sembuh. Apa? Jadi kamu tetap akan menolong Dian? Di tengah-tengah usaha kita yang sekarang mencoba kembali membangun serpihan rumah tangga kita? Jadi apa jawaban kamu, Roy? Kamu akan menemui Dian atau tidak? Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya nggak ingin rumah tangga kita kembali hancur. Tapi harus ada yang menjaga Dian. Dia nggak bisa ditinggal sendirian. Itu namanya kamu masih punya perhatian ke dia, Roy. Kamu kan janji sama aku. Kamu akan melupakan Dian. Mana janji kamu? Saya sudah berusaha memegang janji saya. Tapi hati saya bukan terbuat dari batu. Saya nggak bisa menutup mata dengan kejadian ini. Beri saya waktu untuk berpikir. Mau sampai kapan? Ingat, Roy. Aku nih kembali sama kamu karena aku pegang omongan kamu. Kata-kata kamu kalau kamu akan menghapus Dian dari hidup kamu. Kalau kamu masih butuh waktu untuk berpikir, itu namanya kamu bukan laki-laki yang tegas. Kalau kamu perlu penegasan, baik. Saya sudah mengambil keputusan.
Ya Pak Roy? Di mana kamu? Sedang di Tangerang Pak. Hunting rumah untuk syuting minggu depan. Oh, tinggalkan semua kegiatan kamu. Kamu langsung ke rumah sakit Multimedika. Memangnya ada apa Pak? Semalam Dian hampir menjadi korban pembunuhan. Samsul dan Fikar saling baku tembak. Tapi dia nggak terluka. Dia cuma shock dan sekarang koma. Karena dia tidak punya saudara atau teman, saya minta kamu ke sana, urus segala biaya pengobatan dan perawatannya. Bisa kan? Ya bisa Pak, nanti saya urusin semuanya. Dan satu lagi, karena ini kasus pembunuhan, kalau di sana ada wartawan, jangan sampai mereka tahu kamu itu asisten saya. Ya saya mengerti. Saya harus siap-siap untuk ke kantor. Terima kasih atas bantuan kamu ya. Kamu dengar sendiri kan barusan? Saya tidak menemuinya. Saya cuma membantunya. Saya harus siap-siap ke kantor. Saya ada meeting penting dengan klien. Kenapa Cynthia? Kamu kok kelihatannya masih belum puas sih? Tadi kamu dengar sendiri kan bagaimana Roy mampu menahan dirinya untuk tidak menemui si Dian. Saya ingin sekali mempercayai apa yang saya lihat tadi. Tapi saya merasa Roy melakukan ini semua karena terpaksa. Roy terpaksa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kata hatinya. Loh, bukannya memang harus begitu? Roy kan bisa aja bertindak impulsif. Umpamanya dia pergi ke rumah sakit untuk ketemu orang itu. Tapi ini kan enggak. Berarti apa? Berarti dia mampu mengendalikan dirinya, Cynthia. Terus dari mana kita tahu kalau misalnya Roy diam-diam pergi untuk ketemu dengan Dian? Aduh, ibu gak senang kalau kamu bicara begitu. Bagaimana kalian bisa berbaikan kembali kalau di hati kamu masih ada kecurigaan? Kalau si Roy udah bilang dia tidak akan ketemu perempuan itu lagi, kamu harus percaya, yakin. Saya ingin sekali mempercayainya, Bu. Tapi hati kecil saya nggak bisa dibohongin. Saya masih aja terus khawatir. Bagaimanapun juga, Dian sekarang sedang mengandung anak perempuan Roy. Bagaimana suster? Sampai kapan keadaannya akan seperti ini? Sampai saat ini saya tidak bisa bilang banyak. Yang pasti, mengingat ia sedang hamil, semakin lama Bu Dian tidak sadar, semakin memperburuk keadaan kandungannya. Tapi anaknya tidak apa-apa kan? Anaknya sehat-sehat saja. Seperti saya tadi bilang, semakin Bu Dian cepat sadar, semakin baik untuk keadaan dirinya sendiri dan juga anaknya. Baik. Saya tunggu aja dulu di luar, tapi kalau ada apa-apa, cepat segera hubungi saya. Baik, Pak. Pak, Bapak baru ada di kamar Dian. Bapak kerabatnya. Memangnya Anda semua ada apa kemarin? Kami kemari berkenaan dengan kasus pembunuhan yang melibatkan Dian. Yang dulu kasusnya dengan Roy sempat menjadikan pembicaraan. Nah, bagaimana keadaan sekarang?
Maaf, saya tidak tahu apa-apa. Dan saya tidak mengenal dengan siapa yang Anda sebutkan tadi. Alah, jangan pura-pura. Bapak kan barusan dari kamar Dian. Tadi kan saya sudah bilang, kalau saya tidak tahu banyak. Ngomong-ngomong, kalian tahu dari mana Dian dirawat di sini? Kami tahu dari sumber kami sendiri, Pak. Oke. Saya hanya bisa mengatakan kalau Dian saat ini sedang koma. Itu saja. Lalu Pak, Roy sudah datang menengok belum Pak? Mana saya tahu? Anda sendiri lihat. Roy ada di sini nggak? Lalu, kenapa malah Anda lebih dulu ada di sini? Sudah. Jangan banyak nanya terus. Ini kan rumah sakit. Dan Dian perlu istirahat. Kalau kalian terus di sini, kalian akan menghambat untuk kesembuhan Dian. Ayo, kalian bubar. Hei, jangan sembarangan sama wartawan, Bung. Memang kamu siapanya Dian? Bisa saya enaknya nyuruh kita pergi. Saya ini calon suaminya Dian. Dan saya tidak mau kalian mengganggu ketenangan dia. Paham? Dan saya minta sekarang kalian bubar. Ayo bubar, ayo bubar. Ayo bubar yuk. Mas Samsul, udah agak baikan? Sudah, Pak. Terima kasih. Bapak-bapak sudah membawa saya kemari. Kalau Bapak tidak membawa saya kemari, mungkin saya sudah meninggal karena kehabisan darah. Tidak usah dipikirkan, Pak Samsul. Itu memang sudah tugas kami. Bapak sudah siap dengan pertanyaan kami mengenai insiden kemarin malam? Siap, Pak. Baik. Pertanyaan kami yang paling penting adalah mengenai mantan suami ponakan Anda, Fikar. Mengapa Anda menembaknya? Saya menembak Fikar karena terpaksa untuk melindungi keponakan saya, Dian. Ini semua bermula saat Fikar datang ke rumah saya beberapa hari yang lalu. Fikar ke rumah Anda? Benar, Pak. Sebelumnya, Bapak mesti tahu. Kalau Fikar itu orangnya sangat suka berjudi dan pemabuk. Kemarin, dia datang ke rumah saya dalam keadaan mabuk. Fikar sangat perlu uang. Dan dia sangat tahu kalau Dian sangat banyak uang dari warisan bapaknya. Dia bilang dia akan memaksa Dian mengalihkan hak warisnya kepada dia. Dan Anda percaya? Awalnya tidak. Tapi begitu saya melihat Fikar membawa pistol, saya jadi panik. Terus saya menawarkan uang saya pada dia supaya dia tidak datang ke rumah Dian. Lalu? Terus setelah itu, saya masuk ke kamar untuk mengambil uang. Tapi ternyata Fikar sudah pergi. Saya pikir dia pasti ke rumah Dian. Saya khawatir terjadi apa-apa. Terus saya mengambil pistol, saya langsung menyusul dia. Kenapa Anda tidak melapor polisi? Saya sangat panik, Pak. Jangankan menelpon ke kantor polisi. Menelpon ke Dian aja saya tidak sempat. Yang ada di benak saya waktu itu, jangan sampai Dian terluka. Begitu saya sampai di sana, saya melihat Fikar mengancam Dian dengan pistol itu. Dan Fikar melihat saya datang, langsung menembak saya. Dan saya tergerak refleks, membalas menembak ke Fikar. Setelah itu,
saya gelap. Bagaimana keadaan Fikar sekarang, Pak? Dia sudah meninggal. Terus Dian bagaimana? Dian selamat, tapi dia dalam keadaan koma. Para dokter berusaha agar ia cepat sadar. Baik, kami akan proses semua pengakuan Anda. Tolong ditandatangani berita acara ini. Pulpen. Terima kasih. Baik, Pak Samsul. Permisi. Ya. Brigadir? Siap. Ya. Kami permisi dulu, Pak Samsul. Permisi, Pak. Ya. Bagaimana, suster? Bu Dian sudah sadar, kondisinya baik-baik saja. Syukurlah. Boleh saya menemuinya sekarang? Dokter bilang untuk sementara Pak Polisi yang bisa menemuinya. Terima kasih, suster. Saya duluan. Oke, silakan. Brigadir? Siap. Ayo. Mari, Pak. Bagaimana dengan kandungan saya, Dok? Anak ibu baik-baik saja. Untung saja ibu cepat sadar. Kalau saja koma terus, itu bisa mempengaruhi kandungan ibu. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ibu Dian, saya Inspektur Saturian. Saya membawa ibu kemari. Iya, saya ingat. Terima kasih Bapak sudah menyelamatkan nyawa saya. Ibu sudah siap untuk menceritakan kejadian malam itu? Bagaimana, Dok? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Malam itu, tiba-tiba Fikar datang ke rumah saya. Dia mencoba untuk minta uang, tapi saya menolak untuk memberikan. Kemudian, dia memaksa saya untuk menandatangani surat untuk pengalihan hak waris dari saya kepada dia. Saya benar-benar ketakutan, saya nggak tahu harus berbuat apa. Karena dia mencoba menodongkan pistol ke arah saya, Pak. Pada saat itulah, tiba-tiba paman saya muncul. Kemudian terjadilah pembunuhan itu. Lalu saya lari ke kamar. Saya bersembunyi di sana sampai keadaan aman. Saya takut sekali, Pak. Pak Samsul bilang dia datang ke rumah Anda untuk menolong Anda. Tapi setelah dia melihat Fikar menodongkan pistol, dia terpaksa menembak. Kasihan Om Sam. Saya pikir dia hanya mau mengincar uang saya. Tapi ternyata dia masih peduli akan keselamatan saya, Pak. Maaf, Pak. Sepertinya Ibu Dian kondisinya belum cukup kuat untuk diinterogasi. Bagaimana kalau dilanjutkan nanti? Baik. Untuk sementara sampai sini dulu. Nanti sore kami akan kembali. Oke. Bu Dian, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Brigadir? Siap. Ayo. Sudah paham sekarang.
Besok saya akan kirimkan daftar penawaran harganya. Ya. Mari Pak. Ya. Permisi Pak, ada wartawan mau menemui Bapak. Bilang saja saya sedang ada rapat penting, nggak bisa diganggu. Ya? Putra sudah datang apa belum? Tadi Mas Putra udah datang pagi sekali, tapi dia pergi lagi. Nggak ninggalin pesan buat saya? Tidak Pak, lagi pula. Permisi Pak Loh Roy. Mas, kok nekat sih? Saya udah bilang. 1 menit saja Pak Roy, setelah itu saya pergi. Baik. Saya kasih Anda waktu 1 menit. Tapi kalau Anda tanya macam-macam, langsung saya suruh keluar. Terima kasih Pak Roy. Pak Roy, Anda sudah tahu belum? Kalau Dian yang dulu pernah digosipkan dekat dengan Anda, kemarin jadi korban tembak-menembak. Ya, saya tahu. Kalau Anda tahu, mengapa Anda tidak menengoknya? Saya mau menengok atau tidak, itu urusan pribadi saya. Bapak tahu tidak, kalau di rumah sakit ada orang yang mengaku calon suaminya? Kalau itu saya tidak tahu. Apa komentar Bapak setelah mengetahui Dian punya calon suami? Saya ikut senang. Dan mudah-mudahan hidupnya bahagia bersama orang itu. Tapi Bapak dulu dekat sekali sama Dian. Kok Bapak tidak merasa cemburu atau curiga? Saya sudah bilang, saya tidak akan meladeni pertanyaan macam itu. Dan lagi pula juga waktunya sudah habis. Silakan Anda keluar. Satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan keluar. Baik, Pak. Terima kasih. Dia punya calon suami. Dian, kamu tidak apa-apa kan? Syukurlah, Bu. Saya nggak apa-apa. Kamu apa kabar sih? Baik. Roy mana, Put? Dia nggak ikut. Dia tidak bisa datang kemari. Masih ada syuting di luar kota yang tidak bisa ditinggalkannya. Dia lebih penting kan syuting. Jangan sedih, Dian. Nanti kalau udah selesai syuting, dia akan datang kemari. Coba kalau istrinya yang terbaring di sini, Cynthia. Apa dia masih lebih mementingkan syuting? Ah, sudahlah, Dian. Untuk apa kamu menyiksa diri kamu dengan berpikiran seperti itu? Dia menyuruh saya datang kemari. Artinya dia masih peduli sama kamu. Sorry ya, Put. Tapi antara kedatangan kamu dengan kedatangan Roy ke sini itu sangat berbeda. Saya paham. Dan kalau kamu memang tidak menghendaki saya di sini, saya mau pulang. Putra, maafkan saya, Bu. Saya nggak sengaja. Dian, saya juga mengerti perasaan kamu. Tapi sebaiknya kalau kamu menyuruh saya di sini, tidak hanya sekedar basa-basi. Maafkan saya, Put. Saya benar-benar nggak sengaja. Biar bagaimanapun, saya butuh teman ngobrol sekarang. Terima kasih, Suster. Iya, Pak. Misi. Dian, Ya? apa saya tidak mengganggu waktu istirahat kamu? Enggak, Om. Om Sam sudah kenal Putra? Halo. Putra. Put, kamu masih ingat Om Sam kan? Om Sam ini yang menyelamatkan saya.
sekali saya datang terlambat. Karena saya banyak urusan di rumah. Tapi saya janji, lain kali saya nggak akan terlambat. Oh, nggak apa-apa. Saya kesini untuk melihat sampel bahan Ibu Dona. Ternyata kamu sudah pilih yang ini ya? Iya, Bu. Karena saya lihat-lihat bahan yang ini cocok sekali untuk karakter kulit dan wajah Ibu Dona. Iya. Siska belum masuk ya, Bu? Belum. Tadi sebelum kesini saya sempat mampir ke rumahnya. Ternyata dia masih sakit. Dia sempat nanyain kamu. Nanti sore kamu tengokin dia ya? Baik, Bu. Oke, di sini ya. Saya tinggal ya. Ya. Walau bagaimanapun juga, kamu kan keponakan saya. Saya sendiri sempat khawatir kamu masih menganggap saya mau berbuat jahat sama kamu. Terus terang, saya sempat berpikiran seperti itu, Om. Apalagi Om tertembak. Tapi sekarang saya menyesal. Saya nggak tega melihat Om terbaring berdarah seperti itu. Sudahlah. Yang penting kamu selamat. Kejadian itu sudah membuka mata Om Dian. Seandainya kemarin saya mati, mungkin sekarang saya sudah masuk neraka karena dosa-dosa saya. Tuhan masih memberi kesempatan saya hidup. Sekarang saya ingin berubah. Saya ingin kita akrab lagi layaknya paman dengan ponakan. Kamu bersedia kan mendampingi Om? Tentu, Om. Mulai sekarang, kita harus membuka lembaran hidup kita yang baru. Dan apapun yang terjadi, kita tetap keluarga. Kita harus saling menjaga dan melindungi. Bu Siska masih sakit? Masih, Bu. Silahkan masuk. Sis, gimana keadaan Siska? Duduk sini. Masya Allah, panas sekali badannya, Zis. Apa nggak perlu dibawa ke rumah sakit? Saya rasa belum perlu. Tapi tadi saya sudah panggil dokter spesialis. Ya, kalau sampai besok pagi panasnya belum turun juga, terpaksa. Besok harus dibawa ke rumah sakit. Kasihan Siska. Aku nggak nyangka, Sis. Biasanya dia sehat. Sekarang jadi lemah dan tidak berdaya begini.
tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Kemana lagi si Putra? Dari pagi saya hubungi nggak nyambung-nyambung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau... Siapa calon suami dia? Kenapa saya sampai nggak tahu? Kenapa kamu cemas kalau Dian punya calon suami? Hah? Saya nggak cemas. Saya cuma ingin tahu siapa dia. Itu cuma alasan kamu. Di dalam hati kamu pasti cemas. Kamu takut dia memilih laki lain untuk mendampinginya. Betul? Dia memilih laki ini karena terpaksa. Dia nggak mau anaknya lahir menjadi anak haram. Makanya dia menikah dengan orang lain. Lalu kenapa kamu seperti ini? Mestinya kamu bahagia. Atau jangan-jangan kamu malah merasa bersalah. Jangan pojokkan saya. Pergi kamu! Pergi! Bebaskan diri kamu dari Dian. Biarkan Dian menikah dengan orang lain. Dan hidup bahagia. Saya harus tahu siapa calon suami dia. Halo, Putra? Ya, Pak Roy. Kemana aja sih, Put? Kenapa handphonenya dimatiin? Mungkin sinyalnya tidak sampai, Pak. Dian bagaimana? Dia baik-baik saja, Pak. Sekarang dia sudah mulai sadar. Bayinya juga ada dalam keadaan sehat, Pak. Syukur alhamdulillah. Put, ada orang lain yang menengok Dian selain kamu? Ada, Pak. Omnya Dian sempat menengoknya. Kelihatannya mereka sudah baikan. Malahan Dian bilang, Samsul yang menyelamatkan nyawanya. Oh, jadi Samsul orangnya? Maaf, Pak. Enggak apa-apa. Dian sempat nanya saya apa enggak? Tentu saja, Pak. Dian kelihatannya sempat kecewa mengetahui Bapak tidak datang. Terpaksa saya bilang kalau Bapak sedang ada syuting di luar kota. Kelihatannya Dian sepertinya mengharapkan sekali kehadiran Bapak. Maaf, Pak. Apa Bapak benar-benar tidak mau menemuinya? Kamu harus paham posisi saya. Cynthia sudah kembali ke rumah saya. Dan saya sama sekali nggak mau kehilangan dia. Kalau sampai saya salah bertindak, Cynthia akan pergi selamanya. Dan saya nggak mau itu terjadi. Saya mengerti, Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Selama Dian mengira Bapak sedang ada syuting di luar kota, Dian tidak akan mengganggu Bapak. Nah, selama Dian tidak mengganggu, Bapak bisa berpikir untuk mengambil langkah yang sebaiknya Bapak ambil. Terima kasih, Putra. Terima kasih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.